Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Dea Aprilia, NIM 64 19 13 34, serta rekan-rekan saya. Pertama ada Kak Karsin, NIM 64 19 05 03. Yang kedua ada Hamidah Al-Komariah, NIM 64 19 13 19. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan toko online Lazada. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hamidah Al-Komariah. Oke, untuk pengertian pelayanan, pengertian jasa atau pelayanan menurut Coltrane dan Armstrong, jasa pelayanan adalah bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan akan sesuatu. Grundros yang dikutip oleh Ciptono dan Chandra, jasa yaitu proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intrabel yang biasanya, namun tidak harus selalu, terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Contohnya perbankan, hotel, maskapai penerbangan, pengecer, persiapan pajak, dan jasa perbaikan rumah. Dimensi kuantitas pelayanan ada kehandalan, apakah perusahaan dapat diandalkan dalam menyediakan jasa seperti yang dijanjikan dari waktu ke waktu. Keberwujudan, seperti apa terlihat fasilitas fisik, pelengkapan karyawan, dan bahan komunitas penyedia jasa tersebut. Daya tangkap, apakah karyawan perusahaan tersebut senang membantu dan mampu memberikan jasa yang cepat. Jaminan, apakah karyawan jasa memiliki pengetahuan yang cukup, sopan, kompeten, dan dapat dipercaya. Empati, apakah perusahaan jasa tersebut memberikan perhatian yang besar dan khusus. Next. Pengertian harga. Menurut Alma, harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga diterjemahkan sebagai biaya yang dibebankan oleh produsen kepada konsumen. Next. Tujuan menetapkan harga. Menurut Sofiah dan Syahabuddin, penetapan harga memiliki beberapa tujuan, antara lain pembentukan citra seperti sebagai market leader yang mampu menentukan price leader, percepatan penjualan, promosi, perlindungan atas ancaman pesaing yang kerap memainkan harga, meningkatkan daya saing melalui harga miring, dan lainnya. Pengertian keputusan pembeli. Menurut Lovelock dan Wick, kepuasan adalah keadaan emosional. Reaksi pasca pembelian mereka dapat berubah kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan, atau kesenangan. Definisi kepuasan pelanggan menurut Nova adalah hasil akumulasi dari konsumen atau pelanggan dalam menggunakan produk atau jasa. Strategi kepuasan pelanggan, barang dan jasa berkualitas. Perusahaan yang ingin menerapkan program kepuasan pelanggan harus memiliki produk berkualitas, baik dan layanan prima. Paling tidak, standarnya harus melayani para pesaing utama dalam industri. Untuk itu, berlaku prinsip quality compress. Statis financial program follow. Program promosi loyalitas. Program promosi loyalitas. Program promosi
Loyalitas banyak diterapkan untuk menjalani relasi antara perusahaan dan pelanggan. Relationship marketing. Kunci produk dalam setiap program promosi loyalitas adalah upaya menjalani relasi jangka panjang dengan para pelanggan. Asumsinya. Kisi-kisi instrumen. Yang pertama ada kisi-kisi kualitas pelayanan. Yang kedua ada kisi-kisi kualitas harga. Dan ketiga kisi-kisi kepuasan pelanggan. Di sini ada kuesioner variabel. Yang pertama kuesioner variabel kualitas pelayanan. Yang kedua ada kuesioner variabel harga. Dan yang ketiga ada kuesioner variabel kepuasan pelanggan. Di sini kami menyediakan data mentah hasil kuesioner, bisa dilihat ada 30 responden. Dari 30 responden itu ada di luar Jabodetabek dan di dalam Jabodetabek. Dan yang kedua ada data mentah hasil kuesioner. Dalam gambar 2.1 terdapat data mentah hasil kuesioner variabel kualitas pelayanan. Pada gambar 2.2 ada data mentah hasil kuesioner variabel harga. Pada gambar 2.3 harga mentah hasil kuesioner variabel kepuasan pelanggan. Di sini ada hasil uji instrumen. Yang pertama hasil kuesioner variabel kualitas pelayanan. Data ini diambil dari SPSS. Pada gambar 2.1 data mentah hasil kuesioner. Pada gambar 1.2 hasil uji reabilitas. Yang kedua, data mentah hasil kuesioner variabel harga. Ya, pada gambar 2.2 ada hasil kuesioner uji reabilitas. Yang ketiga, ada data mentah hasil kuesioner variabel kepuasan pelanggan. Pada gambar 3.1 ada hasil uji validitas. Pada gambar 3.2 ada hasil uji reabilitas. Yang keempat, hasil uji analisis data korelasi variabel kualitas layanan. Pada gambar 4.1 ada gambar hasil uji analisis data regresi variabel harga. Kesimpulannya, signifikan, lebih kecil 0,05, yaitu adanya pengaruh dan signifikan. Pada gambar 4.4, hasil uji analisis data korelasi variabel harga. Kesimpulannya, pengaruh variabel harga X1 berpengaruh positif dan signifikan. Pada gambar 4.3, hasil uji analisis data regresi variabel keputusan pelanggan. Kesimpulannya, yaitu pengaruh variabel keputusan pelanggan X2 berpengaruh positif dan signifikan. Pada gambar 4.6, hasil uji analisis data korelasi variabel kepuasan pelanggan. Kesimpulannya, variabel X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikannya adalah 0,001 kurang dari 0,08. Kemudian nilai korelasinya 0,482. Yang kelima, hasil uji analisis data koefisien determinasi. Pada gambar 5.1 ada hasil uji analisis data koefisien determinasi kualitas layanan. Pada gambar 5.2
ada hasil uji analisis data koefisien determinasi variabel harga. Pada gambar 5.3 ada hasil uji analisis data koefisien determinasi variabel kepuasan pelanggan. Kesimpulan, berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan oleh peneliti bahwa responden yang menjawab pertanyaan kuesioner adalah sebanyak 30 orang yang terbagi berdasarkan jenis kelamin. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13 orang, 43,33%. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang, 56,77%. Hal ini dapat disampaikan bahwa responden terbanyak adalah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang, 56,7%. Usia responden terbagi menjadi beberapa jenis usia. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden dengan usia 10 sampai 20 tahun sebanyak 3 orang, 10%. 20 sampai 25 tahun sebanyak 25 orang, 83,3%. 25 sampai 30 tahun sebanyak 2 orang, 6,7%. Hal ini dapat disampaikan bahwa usia responden sebanyak adalah usia 25 sampai 30 tahun, sebanyak 25 orang, 83,3%. Karena responden dari penelitian ini mayoritasnya adalah mahasiswa. Pekerjaan. Responden terbagi menjadi beberapa jenis pekerjaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa sebanyak 22 orang, 73,3%. Wira swasta sebanyak 2 orang, 6,7%. Pegawai swasta sebanyak 4 orang, 3%. Dan pekerjaan lainnya sebanyak 2 orang, 6,7%. Hal ini dapat disampaikan bahwa pekerjaan responden sebanyak adalah sebagai mahasiswa sebanyak 22 orang, 73,3%. Karena responden dari penelitian ini mayoritasnya adalah mahasiswa. Domisili menjadi beberapa tempat tinggal. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden dengan domisili Jabodetabek sebanyak 18 orang, 62,%. Luar Jabodetabek sebanyak 8 orang, 30,8%. Karena responden dari penelitian ini mayoritas tinggal di Jabodetabek dan kuesionernya juga disebar di Jabodetabek. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan oleh penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dari total 30 pertanyaan yang diuji oleh peneliti, pernyataan yang dapat dikatakan valid adalah sebagai berikut. Untuk variabel kualitas pelayanan, setelah dilakukan hasil uji validitas, maka semua pertanyaan dinyatakan valid, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 dengan masing-masing nilai yaitu 799, 782, 756, 814, 875, 905, 012, 919, 836, 901. Untuk variabel harga, setelah dilakukan hasil uji validitas, maka semua pernyataan dikatakan valid, yaitu X1, X2, X3,
X3, X4, X5, X6. 841, 945, 949, 848, 896, 841. Untuk variabel kepuasan pelanggan, setelah dilakukan uji validitas dinyatakan bahwa semua pernyataan valid, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Dengan masing-masing nilai untuk uji reliabilitas diketahui bahwa nilai alfa instrumen penelitian pada masing-masing dimensi lebih besar dari nilai yang ditentukan, yaitu sebesar 0,60, maka keseluruhan instrumen kuesioner dalam penelitian ini adalah reliabel, dapat dipercaya karena telah memenuhi syarat minimal yang telah ditentukan oleh. Karena itu seluruh variabel dinyatakan reliabel karena alfa dari setiap variabel, yaitu variabel kualitas pelayanan alfa 0,75, variabel harga alfa 0,946, dan variabel keputusan pelanggan alfa 0,975 di atas 0,60. Berdasarkan hasil uji analisis data regresi yang variabel kualitas pelayanan dapat disimpulkan bahwa kesimpulan signifikan kurang 0,5, 0,00 kurang 0,05 signifikan. F hitung sama dengan 103,633 lebih besar F tabel 4,2110. Adanya pengaruh dari signifikan. Next. Berdasarkan hasil uji analisis data regresi yang variabel kepuasan pelanggan dapat disimpulkan bahwa kesimpulan sama dengan signifikan. Lebih kecil 0,05, 0,00 lebih kecil 0,05 signifikan. F hitung sama dengan 103,33 lebih besar F tabel 4,210. Adanya pengaruh dan signifikan. Berdasarkan hasil uji analisis data korelasi pada variabel harga X1 dapat disimpulkan bahwa variabel harga memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan. Berdasarkan hasil uji analisis data korelasi pada variabel promosi X2 dapat disimpulkan bahwa variabel promosi memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan. Berdasarkan hasil uji analisis data korelasi pada variabel keputusan pembelian dapat disimpulkan bahwa variabel X1 harga dan X2 promosi mempengaruhi positif dan signifikan. Karena nilai signifikan adalah 0,001 lebih kurang 0,008, kemudian nilai korelasinya 0,482. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.